Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felani Syaldia. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas B. Jadi di sini saya akan buat tugas video Pancasila tentang isu etika aparat penegak hukum dan krisis kepercayaan publik dalam perspektif Pancasila. Belakangan ini banyak beredar tentang penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Tentunya hal ini membuat kepercayaan publik menurun. Mengapa kepercayaan publik sangat penting? Karena dengan kepercayaan publik, hukum dapat berjalan secara efektif. Untuk melihat bagaimana etika seharusnya dijalankan, kita dapat melihat kepada pedoman bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sila pertama, aparat harus jujur, berintegritas, dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedua, aparat penegak hukum harus memperlakukan rakyat dengan manusiawi dan tidak boleh melakukan diskriminasi. Nomor tiga, etika yang baik dapat mempererat persatuan dan citra bangsa. Lalu yang keempat, keputusan aparat penegak hukum harus transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia. Lalu yang kelima, keadilan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya dan mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia agar mereka semua dapat merasakan keadilan. Salah satu isu aktual yang dapat kita jadikan contoh adalah menurunnya indeks kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap institusi penegak hukum. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja karena banyaknya laporan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya sebagian aparat penegak hukum belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dalam profesinya. Namun, kita juga harus mengakui bahwasanya masih banyak aparat penegak hukum yang melakukan tugasnya dengan baik, adil, dan berintegritas. Mereka inilah yang membuktikan bahwa Pancasila masih relevan dijadikan sebagai pedoman etika bangsa Indonesia. Lalu, untuk memulihkan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum, kita dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sanksi etik yang tegas. Yang kedua, penguatan pendidikan etika dan nilai Pancasila. Yang ketiga, sistem pengawasan independen. Yang keempat, transparansi layanan publik. Yang kelima, teladan moral dari pimpinan lembaga. Penerapan etika berlandaskan Pancasila, kita dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan dipercaya oleh rakyat. Dan pemaparan materi dari saya, terima kasih.